Halo anak-anak, Assalamualaikum. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Ayo, tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pluralitas masyarakat Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keragaman suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya. Plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti kebudayaan. Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Nah anak-anak, mari kita bahas keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Tahun Baru Hijriah, dan Hari Kelahiran Maulid Nabi. Selain itu, hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Yang kedua, Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad 16. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya, wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Selanjutnya, Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen, yaitu Franciscus Caverius, mengunjungi Pulau Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya Umat Kristen adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Kristen memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati,
misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar awal abad keempat, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Yang kelima, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaan yang kita kenal misalnya Hari Raya Waisak. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting. Pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Dan yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama. Dan yang terakhir, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kita dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Setelah perbedaan agama, selanjutnya ada perbedaan budaya. Apakah yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Menurut Kunchara Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian tradisional, tarian daerah, rumah adat, dan lain-lain. Budaya yang beraneka ragam itu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir, mendorong inovasi kebudayaan. Nah anak-anak, setelah kita membahas perbedaan agama dan budaya, mari kita lanjutkan membahas perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Dan yang terakhir, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan sektor formal dan pekerjaan sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, pegawai bank, pegawai pemerintahan, atau guru. Sementara pekerjaan non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Contohnya petani, pedagang, atau pemilik bengkel. Anak-anak, setelah kalian mempelajari berbagai perbedaan masyarakat di Indonesia, tentu kalian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Berjumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.